Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bagi yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, yang ada di Singapura. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam, di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudaraku, kata fokus seringkali diteriakkan oleh para pelatih di pinggir lapangan ketika melihat atletnya sedang kehilangan konsentrasi saat bertanding. Jika seorang atlet bertanding dengan konsentrasi yang tinggi dan tetap fokus, tidak mudah bagi lawan untuk mengalahkannya. Sebaliknya, setinggi apapun teknik yang diajarkan oleh pelatih, tetapi jika si atlet tidak dapat berkonsentrasi atau tidak fokus dalam pertandingan, maka hasilnya pasti akan mengecewakan. Karena itu, Rasul Paulus berkata, "Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya." Saudara, fokus itu sangat penting agar kita tidak keluar dari jalur. Berfokus berarti mata terarah kepada tujuan atau sasaran. Mari kita perhatikan saudara, saat sinar matahari yang dipantulkan pada sebuah lensa pembesar dan kemudian diarahkan pada sebuah titik tertentu akan mampu membakar sampah atau jerami kering, bahkan dapat mengakibatkan suatu kebakaran yang sangat hebat. Hal itulah gambaran dari kekuatan suatu fokus. Begitu pula dalam menjalani kehidupan kekristenan, kita harus fokus kepada sasaran, yaitu mencapai kedewasaan iman, menjadi serupa dengan Kristus dan mengerjakan panggilannya. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudara. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, supaya tidak lagi berfokus kepada perkara-perkara rohani, berbagai cara dilakukan oleh iblis untuk mengganggu dan menggoda orang percaya dengan menawarkan segala hal yang menyilaukan mata dan menyenangkan daging, yaitu uang, kekayaan, jabatan, popularitas, perselingkuhan, obat-obatan terlarang, seks bebas, dan masih banyak lagi saudara. Siang dan malam, iblis terus berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jika orang percaya sudah hilang konsentrasi dan tidak lagi fokus, maka iblis akan dengan mudah untuk menjatuhkannya. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, Rasul Paulus memberikan sebuah teladan hidup melalui kehidupan prajurit, olahragawan, dan petani. Mereka adalah orang-orang yang selalu berfokus pada tugas. Setiap orang yang percaya dipanggil untuk memiliki ketaatan seorang prajurit, kedisiplinan seorang petani dalam menanti tuaian. Ayat 6 menyatakan bahwa prajurit yang hendak berjuang tidak lagi memusingkan kepentingan diri sendiri dan termasuk urusan keluarganya sekalipun, agar ia mampu memusatkan pikiran atau berfokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembela negara atau bangsa dalam menghadapi musuh. Saudaraku, bagaimana agar kita tetap fokus di dalam hidup ini, sehingga
kita tidak mudah jatuh dan kalah? Yang pertama adalah bersaat teduh. Menyediakan waktu secara teratur untuk berdoa dan membaca firman Tuhan membantu kita untuk tetap fokus kepada perkara-perkara rohani. Jadikan saat teduh sebagai gaya hidup setiap hari, saudara. Dengan bersaat teduh berarti kita mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun langkah hidup kita. Sehingga ketika fokus hidup kita mulai menyimpang, Ia akan menegur dan mengingatkan atas segala sesuatu yang pernah Tuhan sampaikan melalui firman yang telah kita baca. Dan yang kedua adalah latihan ibadah. Rasul Paulus menasihati kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, jangan sekali-kali kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah yang dimaksud bukanlah ibadah yang sekedar menjadi rutinitas, tetapi ibadah yang benar-benar mendatangkan kuasa, di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dan merasakan hadirat-Nya. Ketika kita mengalami atmosfer hadirat Tuhan, saat itulah kita semakin memiliki kepekaan rohani. Saudaraku, Tuhan sudah memfokuskan segala keberadaan hidupnya untuk mengasihi kita, sampai Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu, mari kita fokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber keselamatan. Iblis akan berusaha mengalihkan fokus kita dengan menawarkan segala kesenangan dunia dan membawa kita kepada kerusakan dan kehancuran. Untuk itu mari kita jangan goyah, saudara. Walaupun saat ini kita mengalami penderitaan, aniaya, pergumulan, dan kesesakan, tetapi tetaplah fokus, sebab kita menanti harta yang tidak ternilai harganya di depan kita, yang disediakan bagi kita yang setia. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami untuk tetap fokus seperti atlet yang sedang bertanding, sehingga kami mampu menang dalam menghadapi tantangan, godaan, dan tawaran dunia yang membawa kami ke dalam kerusakan dan kehancuran. Tolong kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, tinggal dalam firman-Mu setiap saat. Ajar kami setia dan sabar seperti petani menantikan dengan sabar hasil tuaian. Karena ada saatnya kami akan menuai apa yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini. Berkati segala usaha, pekerjaan yang kami lakukan ya Tuhan. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala macam sakit, penyakit, dan malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.